2023. Apakah mudah untuk dijalanin? Jawabannya tidak. Karena ada banyak hal yang kemudian bikin ngerasa, why? Aku harus mengalami ini lagi dan lagi. Dan itu berarti ada banyak hal di hidup yang kemarin mungkin aku sangkal, yang kemarin mungkin aku hindari, dan kemarin mungkin aku belum lulus dari ujiannya. So that's why aku bertemu lagi dengan hal tersebut. Kalau misalnya kalian follow aku di Instagram pasti tahu bahwasannya ada banyak hal yang selalu aku jawab dengan ya udah terima aja, ya udah ikhlasin aja. Yang mana banyak orang pasti akan selalu bilang bahwa nggak bisa, ikhlas nggak segampang itu, menerima tidak semudah itu, and that's true. Memang menerima, mengikhlaskan tidak semudah itu, tapi pada akhirnya manusia cuma bisa melakukan hal tersebut karena kalau udah terjadi ya emang harus terjadi. Orang-orang banyak bertanya, why? Gimana ceritanya? Bagaimana bisa untuk menerima hal tersebut? Jawabanku cuma, karena kalau aku terus memaksa dan terus marah ataupun emosi pada sesuatu hal yang ternyata harus diikhlaskan, it means hidupku akan semakin tidak mudah untuk dijalani, yang mana dunia ini udah punya banyak masalah. Why kita harus menambah masalahnya dengan marah atau menyimpan emosi, bahkan iri ataupun dendam pada orang lain. 2023 diawali dengan perjalanan panjang yang beda negara, yang tidak pernah aku sadari. Kok bisa ya? Bukan disadari, tidak pernah aku sangka akan secepat itu tiba di hidupku dengan kayak, kok bisa ya? How can? Gimana ceritanya gitu? Dan menuju akhir ditutup dengan patah hati luar biasa yang kemudian terjadi. But, well, aku tetap merasa 2023 banyak proses pelajaran dan penerimaan yang patut untuk disyukuri, karena tanpa itu semua, aku tidak akan ada di titik ini. Aku tidak akan pernah mulai untuk berani membuat YouTube, untuk bercerita soal banyak hal dan pandangan hidup. Yang mana aku di sini tidak pengen untuk cerita soal love life, karena kayaknya lebih banyak dan lebih seru menceritakan tersebut di platform lain, dan di sini lebih ke pelajaran hidup. Talking about everything that I want, tentang pemikiranku, tentang karya-karya baru atau apapun itu. And then orang akan selalu bilang dan balik bertanya, di buku terbaruku Reason Why, pasti banyak yang udah baca pasti akan tidak menyangka bahwa hal tersebut sudah berlalu di hidup. Dan how can? Gimana saya bisa memproses itu semua? Gimana sih aku bisa memproses itu semua? Jawabannya cuma satu, aku belajar untuk ikhlas menerima dari mama terutama. Melihat beliau sebegitunya keren bisa menerima banyak hal di hidup yang kayak buatku pribadi itu berat, tapi kayaknya bisa dijalani dan beliau bisa menikmati dengan enjoy. It's like something that I should learn from her. Dan ya, hal tersebut juga yang kemudian aku pelajarin. Gini loh, there's a lot of people yang selalu bertanya padaku, gimana cara menerima yang mudah? Tidak ada. Gimana cara bisa menghadapi sesuatu dengan kayaknya ringan-ringan aja? Gak ada. Jawabannya adalah kalau memang udah terjadi, ya terjadilah gitu. Ketika seseorang mampir di hidupku, berarti akan ada waktunya dia untuk kemudian pergi juga. Ya, berkaitan soal ikhlas ya, hal-hal tersebut yang kemudian terus terjadi dan aku alami. 2023 buatku adalah proses untuk menemukan jati diri dengan jauh lebih mendalam lagi. Proses bagaimana aku, kalau aku tidak patah hati, aku gak akan tahu bahwa aku mampu menjalani banyak hal dengan sendiri, mandiri. Bahkan aku ngerasa bahwa aku mencintai lebih banyak hal di hidupku dari patah hati tersebut. Kalau tidak patah hati, ya mungkin rasanya memang tidak enak sih patah hati ini. Tapi kalau gak patah hati, aku gak akan ada dan tidak tahu rasanya seperti apa mencintai dengan baik dan dicintai dengan baik. Aku tidak akan tahu seperti apa rasanya berjalan sendiri ya, sepenuhnya berjalan untuk keinginan hati sendiri, bukan memikirkan orang lain. Aku gak akan tahu rasanya seperti apa kalau aku tidak patah hati. There's a lot of thing yang kemudian membuat aku menyadari bahwa
Patah hati karena cinta, patah hati karena sesuatu yang tidak terwujud adalah hal-hal yang kemudian mendewasakan dan membuat aku jauh lebih baik lagi ke depannya. Ada banyak kegagalan di tahun ini, tapi entah kenapa aku ngerasa kegagalan itu yang membuat aku justru berada di titik ini dengan bahagia. Ini nggak masuk akal sebetulnya untuk banyak orang ngerasa kayak, dang, hidup lu ternyata seberat dan seribet dan sesusah itu ya Bel, but how can you let all the thing happen kayak nothing? Lo tetap bahagia, lo tetap terlihat hahaha, lo bisa menikmati dan enjoy every part of your life seperti sekarang. Gimana aku bisa menjelaskan? Ya pun sebetulnya that's banyak proses panjangnya dan beberapa sebagiannya udah aku share di A Reason Why. Tapi satu hal yang penting adalah aku belajar menerima untuk apapun takdir yang sudah digariskan Tuhan. Kalau ada yang masih bisa diubah, diubah. Kalau nggak bisa ya udah, ikhlasin aja. Gak pernah mudah buatku, cuma pada akhirnya gini. Kita anggaplah konotasinya orang yang pergi dari hidup kita. Kalau mau semakin ditahan, apakah orang itu akan tetap mau dengan kita? Belum tentu. Kalau misalnya kita mau nahan terus-terusan orang itu, kita mau mengusahakan, emang dia mau? Belum tentu kan? Jadi buat apa terus-terusan berusaha menangkan hati seseorang yang tidak mau memenangkan hatiku kembali? Buat apa aku terus-terusan mengusahakan hal-hal yang kemudian ternyata tidak berhak dan tidak pantas untuk aku pegang erat kalau memang itu bukan ditakdirkan untukku. Memang proses penerimaan dan keikhlasan ini berjalan beriringan dan tidak semudah itu untuk dilakukan banyak orang. But after all, setelah kita mau belajar untuk menerima dan tidak ngoyo bahwa ya udah akan ada part-part di mana bahwa kita kehilangan sesuatu karena tidak bisa untuk dijalanin dan ya udah gitu. 2023 aku tuh banyak dengan kata ya udah aja, ya udah nggak apa-apa, oh ya udah oke, gitu. Ya udah ini yang kemudian membentuk dan membuat aku menemukan jati diriku kembali, membuat aku mengerti bahwa apa sih yang dimau sama lo Bel, apa sih yang lo mau, yang lo cari, dan ternyata memang benar. Semakin kita dipertemukan oleh hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau adalah semakin mendekatkan kita pada apa yang kita butuh. Aku selalu percaya bahwa Tuhan tidak memberikan apa yang kita mau, tapi memberikan apa yang kita butuh. That's true, walaupun berat untuk dijalani. Tapi pada akhirnya ya 2023 membuat aku mengerti lebih banyak lagi tentang diriku, tentang proses penerimaan, keikhlasan, juga rasa untuk lebih percaya pada diri sendiri. Dan I hope everyone else do the same thing like me. Nggak perlu ikutin hal menyebalkan di hidupku, tapi setidaknya perlu untuk belajar bahwa ada banyak hal baik di dunia ini yang bisa kita syukuri. So, this is my this is the first time I make YouTube video yang menampilkan gue dan talking about everything that I want. Tapi ya semoga berikutnya kita bisa cerita lain-lain lagi. So, Happy New Year, semoga 2024 lebih bahagia dengan banyak hal baik yang kemudian menemui kita, yang kemudian memeluk kita dan singgah di hidup kita. Jangan pernah nyerah sama diri sendiri, karena yang bisa matiin mimpi kamu, yang bisa membuat semuanya gagal ya cuma diri kamu sendiri, bukan orang lain. So please be happy, be the love, and find your love in this cruel life. Annyeong.